Selamat siang semuanya. Sehat semua ya? Baik, kita akan membicarakan, merenungkan, meresapkan salah satu ajaran gereja, yaitu keanggotaan kita sebagai anggota gereja, gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik. Dan bahwa keanggotaan kita sejak baptisan itu ternyata berakibat panjang. Ya. Tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Ya. Nah, silakan slide-nya bisa dimulai. Ya, bicara keanggotaan itu bersifat tetap. Ya. Keanggotaan kita di dalam gereja itu tetap, di bumi maupun di surga, tetap abadi. Ya. Baptis itu merupakan meterai yang kekal. Ya. Baptis adalah meterai kekal yang tidak bisa hilang. Kendati seorang Katolik yang sudah dibaptis itu murtad, maaf ya, atau tidak lagi ke gereja, ya, dia tetap anggota gereja. Ya. Keanggotaan meterai baptis itu kekal, ya, keanggotaannya kekal. Tetapi tentu kita dengan tahu hal ini, kita beritahukan ke orang-orang lain bahwa karena keanggotaan kita ini tetap, maka ayo ya, ayo kita selalu ingat keanggotaan kita, status kita. Sehingga ketika lama tidak aktif di gereja, paroki, kita lalu bisa menjadi aktif lagi. Ya. Karena gereja bagaimanapun adalah mempunyai sifat keanggotaannya itu tetap. Ya, terus dalam surat Paulus kepada Titus bab 2 ayat 14 dikatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Lihat, ini hakikat dari keanggotaan kita. Umat kudus bagi Tuhan Yesus, umat ini rajin berbuat baik. Ya, ini ciri-cirinya. Ya. Jadi umat kudus bagi Yesus yang rajin berbuat baik di surat Paulus kepada Titus. Ya. Maka keanggotaan yang kekal tadi, yang saya sebut kekal abadi, itu adalah berita gembira. Dan Kristus sendiri membentuk jemaatnya ini dalam gereja. Gereja artinya persekutuan orang-orang yang percaya pada Kristus dan diutus serta dikuduskan dan diutus. Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini kukan dirikan gerejaku. Alam maut tidak akan menguasainya. Kata aslinya adalah hahal. Hahal itu gereja. Gereja satu. Ya, diterjemahkan jemaat, banyak gereja, tidak satu saja. Ya, bukan gereja-gerejaku, bukan jemaat-jemaatku, satu saja gereja. Dan keanggotaan kita kekal abadi. Nah, ya. Nah, alam maut tidak menguasainya, itu berarti abadi. Karena itu umat kepunyaan Yesus ini, yang rajin berbuat baik ini, pun keanggotaannya abadi. Dengan baptis, kita masuk jadi anggotanya, anggota Kristus. Ya, Kristus jadi kepalanya. Ya, ya. Terus, ya ini. Sakramen baptis yang kita terima membuat kita menjadi anggota gereja.
Putra Allah yang diampuni dosa-dosanya sebelum baptis. Lalu apa buah keanggotaan kita itu? Buah keanggotaannya adalah keselamatan kekal. Selain itu kita pun diutus menjadi utusan yang penuh sukacita dan syukur, mewartakan keselamatan itu kepada semua orang yang kita jumpai. Buah yang lain adalah menerima sakramen-sakramen keselamatan, menerima karisma-karisma Roh Kudus dalam gereja kita ini, yang satu, kudus, katolik, apostolik. Ya, terus baptis itu meterai kekal. Dalam KGK atau Katekismus Gereja Katolik nomor 1274 disebut dengan jelas. Meterai Tuhan adalah meterai yang dengannya Roh Kudus telah memeteraikan kita untuk hari penyelamatan. Anda bisa buka di Efesus 4 ayat 30, Efesus 1 ayat 13 sampai 14, 2 Korintus 1, 21 sampai 22. Pembaptisan adalah meterai hidup abadi. Orang beriman yang mempertahankan meterai sampai akhir, artinya setia pada tuntutan yang diberikan bersama pembaptisnya itu, dapat mati ditandai dengan meterai iman. Jadi kematiannya pun kematian yang menjamin hidup abadi. Ya. Dalam iman pembaptisannya, dalam harapan akan memandang Allah yang membahagiakan, penyempurnaan iman, dan dalam harapan akan kebangkitan. Nah, inilah akibat dari baptis yang kita terima. Ya, sakramen yang kekal kita terima. Ya, meterai kekal yang kita terima. Baptisan. Ya, selain baptis, meterai kekal itu juga adalah sakramen penguatan, itu juga meterai kekal, diterima sekali. Lalu imamat juga kekal, hanya diterima sekali. Kalau sakramen perkawinan itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, asalkan pasangannya meninggal dunia dengan wajar, ya, dipanggil Tuhan. Sakramen yang lain bisa diterima berkali-kali, tapi yang meterai kekal itu pasti hanya sekali. Baptis, penguatan, imamat. Itu 3. Terus gereja menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 770, gereja berada di tengah sejarah dunia ini yang dengan perputaran bola bumi ini. Tetapi sekaligus juga di atasnya. Di tengah sejarah sekaligus juga di atasnya. Hanya dengan mata iman tanda kutip ya, orang dapat di dalam kenyataan yang kelihatan ini juga melihat kenyataan rohani, pembawa kehidupan ilahi. Kata melihat di situ artinya adalah mengimani bahwa ada hidup ilahi, ada Allah sendiri yang membuat hidup kita kekal karena Dia Maha Kekal. Terus Katekismus Gereja Katolik nomor 771. Kristus satu-satunya pengantara di dunia ini telah membentuk gerejanya yang kudus, persekutuan iman, persekutuan harapan, persekutuan cinta kasih sebagai himpunan yang kelihatan. Ia tiada henti memelihara gereja. Melalui gereja ia melimpahkan kebenaran dan rahmat kepada semua orang. Jadi melalui kitalah kebenaran dan rahmat Kristus itu melimpah ke semua orang. Melalui kita ini yang lemah kayak gini nih. Melalui kita. Karena itu gereja serentak merupakan serikat yang dilengkapi dengan jabatan hierarkis dan tubuh mistik Kristus. Ya, suatu kelompok yang tampak dalam persekutuan rohani. Persekutuan jasmaninya tampak, tetapi sebetulnya kita berkumpul karena alasan rohani. Jasmaninya ikut saja. Ya, jadi tampak itu di situ. Dalam persekutuan itu kita pun diperkaya oleh kurnia-kurnia Roh Kudus. Jadi merupakan satu kenyataan yang kompleks terwujud karena perpaduan unsur manusiawi dan ilahi. Nah. Ya, terus
Nah, gereja kita dalam perjalanan. KGK 1042 menyatakan, pada akhir zaman kerajaan Allah akan diselesaikan. Sesudah pengadilan umum, semua orang yang benar, yang dimuliakan dengan jiwa dan badan itu kiamat ya. Pengadilan umum itu artinya kiamat, Tuhan Yesus datang lagi. Semua orang yang benar, yang dimuliakan dengan jiwa dan badannya, akan memerintah bersama Kristus sampai selama-lamanya, dan semesta alam akan diperbarui. Gereja itu akan mencapai kepenuhannya dalam kemuliaan di surga bila akan tiba saatnya segala sesuatu diperbarui. Dan bila bersama dengan umat manusia, dunia semesta pun yang berhubungan dengan manusia dan bergerak ke arah tujuannya melalui manusia akan diperbarui secara sempurna dalam Kristus. Kita punya harapan besar bahwa kita ini akan mengalami akhir yang membahagiakan dan diperbarui terus-menerus secara sempurna dalam Kristus. Bahagia abadi karena keanggotaan kita sebagai anggota gereja. Keanggotaan kita dalam gereja. Ya, terus. Kalau Allah menjadikan semuanya baru, dalam kitab Wahyu 21 ayat 5 yang disebut Yerusalem surgawi itu, ia akan mempunyai tempat tinggalnya di antara manusia. Berarti manusia diangkat bersama dia. Di dalam keanggotaan yang abadi itu, Yerusalem surgawi. Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Kitab Wahyu bab 21. Terus. Dalam syahadat kita juga percaya akan persekutuan para kudus. Ya. Persekutuan para kudus itu artinya persekutuan dalam hal-hal kudus. Sakramen-sakramen, karisma-karisma Roh Kudus. Dan anggota gereja adalah bendahara harta pusaka Tuhan. Persekutuan dalam cinta kasih. Banyak anggota tapi satu tubuh, kata 1 Korintus bab 12. Solidaritas semua anggota. Tapi hati-hati, dosa bisa merusak persekutuan cinta ini. Jadi persekutuan ini hanya bisa dirusak oleh dosa. Dosa itu artinya rusaknya relasi dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan Tuhan serentak satu paket. Karena hukum kasih adalah hukum Matius 22, cintailah Tuhan Allahmu, dan yang sama dengan itu, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Maka dosa selalu merusak relasi dengan Allah, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Karena cinta itu satu paket untuk Tuhan dan untuk sesama, serta untuk diri sendiri. Terus, nah, di dalam persekutuan kita di surga dan di bumi ini, kita ada 3 status anggota gereja. 1, kita yang masih mengembara di bumi ini. 2, yang telah meninggal dan mengalami pengudusan atau pemurnian di purgatorium, ya, atau sedang mengalami di sana. Dan yang ketiga adalah yang telah bahagia di surga dalam persatuan dengan Allah. Itu status keanggotaan kita, ya, di bumi dan di surga. Purgatorium pun sebetulnya sudah ancang-ancang surga, dikit lagi. Ya. Itu sudah terasnya surga, ya sudah termasuk surga sebetulnya. Ya. Jadi di luar itu bukan tempat kita. Ya, di luar bumi ini, di luar purgatorium dan di luar surga, ya, di luar 3 tempat itu bukan tempat anggota Kristus. Bukan tempat orang Katolik. Nah, terus. Nah, bagaimana kita yang sudah wafat? Nah, ketika orang wafat mengalami pengadilan pribadi dengan 3 kemungkinan keputusan. Ya.
Ya karena keanggotaannya itu, karena status keanggotaan, karena baptisannya itu, maka dia hanya 3 kemungkinan itu. 1, segera surga kekal setelah mati. 2, ke purgatorium dulu sebelum ke surga. Purgare itu artinya pemurnian. Purgatorium artinya tempat pemurnian. Yang ketiga, neraka kekal. Nomor 3 itu bukan ciptaan Tuhan dan diperuntukkan bukan untuk anggota gereja. Nomor 3 itu ciptaan iblis dan pendosa berat yang tidak mau bertobat, penghujat Roh Kudus. Ya. Harusnya kita tidak ke nomor 3 ini. Harusnya. Ya. Nah. Tapi ini juga menjadi pengingat neraka ini. Ya. Menjadi pengingat bagi kita supaya jangan ke situ. Ya. Next. Pada kedatangan Yesus Kristus sebagai gembala, raja dan hakim atau kiamat, atau kedatangan dia yang kedua, maka ia akan mengganjar surga abadi dan neraka abadi bagi orang-orang yang pantas untuk itu. Di Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 bacaan minggu yang lalu, ya, ketika hari raya Kristus Raja kita mendengarkan sabda itu. Maksudnya, mengapa dia harus datang lagi untuk kedua kalinya? Agar kemenangannya atas keadilan, kebenaran, dan kasihnya tuntas selamanya. Ada dia menang betul atas semuanya. Neraka bukan ciptaannya dan bukan diperuntukkan bagi anggotanya. Harusnya tak ada anggotanya yang masuk ke sana selain ke surga. Ya, paling tidak ya ke purgatorium dulu ya. Tapi jangan neraka lah. Tidak lah ya. Terus kematian akan mengakhiri keanggotaan kita di dunia. Manusia, kita semua. Pada saatnya nanti. Dan ia dapat menerima atau menolak rahmat ilahi yang diwahyukan di dalam Kristus. Perjanjian baru berbicara mengenai pengadilan, terutama dalam hubungan dengan pertemuan definitif dengan Kristus pada kedatangan yang kedua. Tetapi berulang kali, ia juga mengatakan bahwa setiap orang langsung sesudah kematiannya diganjari sesuai dengan pekerjaan dan imannya. Terus perumpamaan tentang Lazarus yang miskin di Lukas 16 ayat 22 dan seterusnya. Dan kata-kata yang Kristus sampaikan di salib pada penyamun yang bertobat itu, yang baik itu, Lukas 23 ayat 43. Demikian juga teks-teks lain dalam perjanjian baru, 2 Korintus 5 ayat 8 sampai 10, Filipi 1 ayat 23, Ibrani 9 ayat 27, 12 ayat 23 berbicara tentang nasib tetap bagi jiwa. Ya, Matius 16 26 dan seterusnya ya. Nasib tetap bagi jiwa itu berbeda-beda untuk masing-masing manusia, tercermin di dalam teks-teks Injil dan surat Paulus serta surat Ibrani tersebut. Jadi keanggotaan pasca kematian itu selalu selamat. Tetapi ada yang masih menunggu ya, di purgatorium. Tapi itu sebenarnya sudah surga. Ya, surga yang belum sempurna. Terus sudah sejak zaman dahulu gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati. Itu ada di 2 Makabe 12 ya. Dan membawakan doa terutama kurban ekaristi untuk mereka supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Gereja juga menganjurkan amal, indulgensi, dan karya penitensi demi orang-orang yang sudah meninggal itu supaya mereka diselamatkan. Baiklah kita membantu mereka dan mengenangkan mereka. Baik itu, membantu mereka dengan doa-doa, mengenangkan mereka itu baik untuk kita sendiri, juga baik untuk mereka. Terus, itu kata-kata Santo Yohanes Chrysostomos ketika dia berhomili tentang 1 Korintus. Kalau anak-anak Ayub saja disucikan oleh kurban yang dibawakan oleh bapaknya, Ayub bab 1 ayat 5, bagaimana kita dapat meragukan bahwa persembahan kita membawa hiburan untuk orang-orang mati. Jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang mati dan mempersembahkan doa untuk mereka.
Dalam surga tidak masuk kenajisan di dalamnya. Maka yang masih ada kenajisan harus dimurnikan dulu. Wahyu 21 ayat 27 mengatakan itu. Di situ tidak ada kenajisan. Wow, kalau ada kenajisan sedikit aja, ya belum pantas untuk surga, Dok. Karena surga itu kasih 100%, sempurna. Nah, kita masih ada dendam sedikit, sakit hati dikit, belum bisa memaafkan dikit ketika meninggal. Nah, tentu harus diolah dulu walaupun sedetik 2 detik ya, dimurnikan. Terus maka perlu didoakan ya. Nah, kita juga percaya pada persekutuan dengan para kudus di surga. Orang kudus ialah orang yang sudah dibaptis, kata Santo Paulus. Persekutuan antar orang yang sudah dibaptis ini berlangsung ya, di bumi hingga di surga. Di dunia ini saling mendoakan, saling mendukung, saling berbagi harta rohani sebagai teman dan sesama murid yang mengarah pada sang guru. Di surga mereka mendoakan syafaat bagi kita agar kita menuju gembala dan kepala gereja yaitu Tuhan Yesus supaya bisa menyusul mereka. Kumpulan banyak orang yang mendukung kita dari surga dengan doa-doanya. Bunda Maria, Santo Yosef, Santo Santa pelindung kita. Dan juga tidak terpungkiri juga para leluhur iman kita yang sudah di surga, yang bahagia. Terus, apa konsekuensi renungan kita ini? Katekismus Gereja Katolik nomor 1049. Akan tetapi, janganlah karena mendambakan dunia baru, orang lalu menjadi lemah perhatiannya untuk mengolah dunia ini. Justru harus tumbuhlah perhatian itu dengan mengingat dunia baru itu, sehingga berkembanglah tubuh keluarga manusia yang baru, yang sudah mampu memberi suatu bayangan tentang zaman baru itu. Maka dari itu, sungguh pun kemajuan duniawi dibedakan dari pertumbuhan kerajaan Kristus, tetapi kemajuan duniawi itu sangat penting bagi kerajaan Allah, sejauh dapat membantu masyarakat menjadi lebih baik. Maka kita tetap harus berjuang di masyarakat ini agar masyarakat lebih baik, agar keluarga lebih baik, agar relasi-relasi lebih baik, agar apapun demokrasi lebih baik, agar ekonomi lebih baik, lebih adil merata, agar keadilan sosial terjadi, agar kemanusiaan yang adil dan beradab terjadi, agar kekerasan pada perempuan dan anak dihapuskan, agar apapun yang baik. Ya, itu penting sebagai suatu bayangan tentang surga yang harus kita perjuangkan justru karena keanggotaan kita sudah di surga. Maka kita diutus di dunia ini untuk menyurgakan bumi ini. Ya, menghadirkan surga di bumi ini. Jadilah kehendakmu di surga, di bumi seperti di surga. Artinya kita berjuang menyurgakan bumi ini. Ya, damai, jadi tempat untuk damai, menjadi tempat tinggal yang damai dan nyaman bagi semua orang dengan adil. Dan tentu jiwa kita sendiri bersukacita dan gembira di bumi ini. Ini konsekuensi kita diutus di bumi ini, dunia ini. Ya, terus masih adakah? Ya, sudah habis. Ya, itu. Terima kasih. Moga-moga waktunya masih ada untuk berbincang-bincang. Ada satu hal, saya dari keluarga yang campur, ya agamanya campur. Saya mau bertanya, tadi Romo bilang berbuat baik, oke, bahagia, sukacita adalah orang-orang yang keanggotaan gereja. Nah, saya bertanya, kalau keluarga saya ada yang tidak baptis, tapi dia berbaik, hidupnya bagus, segala macam, ini termasuk anggota gereja atau bagaimana ya? Kalau saya pribadi, saya sudah, tapi kalau anggota saya yang lain bagaimana, Romo? Ya, mereka tidak lepas dari sasaran keselamatan Tuhan, walaupun bukan anggota gereja secara formal dengan baptis. Ya. Jadi Tuhan menginginkan keselamatan semua orang. Ya. Tuhan tidak menginginkan kebinasaan. Rencana Tuhan adalah rencana keselamatan. Maka di dalam
eh, ajaran Gereja Katolik di dalam Konsili Vatikan kedua ya, itu dinyatakan bahwa di GS artikel 14 ya, sorry LG artikel 14, 15, 16 ya, artikel Lumen Gentium artikel 14 itu untuk orang Katolik sendiri, keselamatan untuk orang Katolik. Artikel 15 itu untuk Lumen Gentium 15 itu untuk orang Kristiani non Katolik. Artikel nomor 16 itu untuk orang-orang agama-agama lain dan siapapun yang berkehendak baik. Di situ dikatakan jika tanpa kesalahannya sendiri orang tidak mengenal Kristus dan gerejanya sebagai sarana yang perlu untuk keselamatan, tetapi dia dengan tulus hati mencari Allah dan selalu mengusahakan yang baik, maka ingat bahwa mereka pun bisa diselamatkan. Ya. Bisa diselamatkan artinya tidak tahu caranya, tapi kita percaya ada Roh Kudus juga yang membimbing. Ya. Nah, kalau kita pasti tahu caranya ya, dengan menerima Kristus dan sakramen-sakramen dalam gereja, itu jelas ya. Tetapi bagi mereka, bagaimana dosanya diampuni, bagaimana ya kita tidak tahu. Ya. Kalau kita jelas dengan sakramen tobat kita diampuni. Ya. Dengan sakramen pengurapan orang sakit sudah mengampuni dosa. Ya. Dan sakramen Ekaristi itu juga mengampuni dosa kecil. Ya. Maka bagi teman-teman kita itu, saudara-saudari kita itu ya kita tidak tahu tetapi pasti Tuhan tahulah. Karena selain Bapa dan Yesus juga ada Roh Kudus yang juga melayang-layang berkarya juga di luar gereja kita. Ya, yang sebetulnya membawa orang pada keselamatan melalui Yesus Kristus itu. Jadi begitu jawaban saya. Oke, thank you Romo. Sambil tunggu pertanyaan yang lain, saya juga sangat tertarik dengan satu slide Romo mengenai pengadilan di Perjanjian Baru. Kalau Romo tadi ngomong pengadilan di Perjanjian Baru bahwa setiap orang yang meninggal langsung sesudah kematiannya diganjari sesuai dengan pekerjaan dan imannya. Maksudnya tuh apa itu Romo? Bagaimana korelasinya dengan akhir zaman kalau kayak begini? Ya. Jadi jalur setelah mati itu menurut Gereja Katolik itu kan setelah mati ada pengadilan pribadi atau pengadilan khusus atau pengadilan pribadi. Setelah mati kita masing-masing diadili. Betul-betul mahadil dan makasih dia. Sehingga kita diputuskan, oh ya kamu langsung surga aja lah. Nggak usah ke mana-mana, langsung surga aja. Lalu ada juga yang, oh kamu ke api penyucian dulu ya. Ke purgatorium dulu, pemurnian dulu. Itu sebetulnya menjadi kesempatan bagi kita memurnikan diri. Lalu keselamatan sebenarnya sudah terjadi. Tetapi nanti tetap ada kiamat. Yesus datang untuk kedua kalinya untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Jadi yang masih hidup pun nanti akan diadili, ya. Yang sudah mati lama juga tentu saja diadili, ya. Karena mereka sebenarnya tetap hidup, ya. Dan yang di neraka pun diadili untuk menegaskan lagi kenerakaannya itu. Artinya apa? Allah mau menjadi segala dalam segala. Selesai sudah. Ya. Allah menjadi Allah Tritunggal Maha Kudus yang berkuasa atas kebenarannya, atas keadilannya, menjadi penyimpul akhir dari semuanya, dari semua perjuangan ini. Dan kita semua yang berjuang bersama dia happy abadi, ya, perpetual happiness kita terima, ya. Karena apa? Ya memang itu janji Tuhan sendiri kok. Janji Tuhan sendiri bahwa keanggotaan kita itu alam maut pun tidak akan menguasainya. Ya, gitu. Gitu ya. Jadi pengadilan yang terakhir itu tetap berfungsi penting. Ya, justru itu simpulan terakhir. Tetapi pengadilan pertama pun penting. Ya, kita mati kalau nggak diadili dapat status lalu ngapain kita? Anda mau hinggap di pohon yang mana? Atau mau hinggap di ruang di mana? Atau di gedung kosong yang mana? Ya.
Ya nggak ada itu. Itu pasti pilihannya hanya surga, dan sebelum surga ada yang purgatorium, tapi juga ada yang neraka. Ya. Tetapi nanti akhirnya tetap harus ada kemenangan jaya dari Kristus ini sesuai janji. Kalau tidak, ya terima kasih. Oke, terima kasih. Saya sudah lihat beberapa chat di sini, tapi boleh silakan bertanya lagi. Mungkin kita buka dulu untuk ada yang mau bertanya. Saya lihat ada yang raise hand. Frankie raise hand, mungkin bisa bertanya langsung. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Halo, ya. Saya Anastasia di sini, partisipan dari Zoom meeting ini. Jadi yang saya mau tanyakan itu seputar tentang surga neraka juga, tapi ini saya awalnya mungkin sedikit. Jadi ada umat Katolik yang mereka mempunyai pernikahan beda agama. Yang satu kepala rumah tangganya adalah Muslim, kemudian istrinya dia Katolik. Mengharuskan anaknya untuk mengikuti si ibu, karena yang saya pelajari ketika menikah dengan orang Katolik maka anaknya diharuskan ke Katolik. Sedangkan di sini perdebatan yang terjadi, kepala rumah tangga ini merasa tidak bertanggung jawab secara dunia dan akhirat gitu, yang mana nanti ujungnya adalah perselingkuhan, bisa masuk surga saya sebagai kepala keluarga seperti itu. Iblis asesnya gimana ya kasus ya. Terima kasih. Ya, silakan Romo. Materai baptisan itu kekal ya. Ingat, materai baptisan itu kekal, maka siapapun yang dibaptis itu keanggotanya kekal, meterainya kekal. Tetapi bisa juga orang Katolik itu keluar dari keanggotaan bisa kalau dia melakukan dosa berat yang tidak mau bertobat atau menghujat Roh Kudus. Jadi sudah punya tiket tapi nggak mau datang dengan menggunakan tiketnya ini bisa. Tetapi dalam hal ini ya, dalam hal kasus yang ini itu Allah kan maha mendengar, jadi tidak ada bertanggung jawab dunia akhirat itu imamnya lu Allah ya. Kita nggak bisa kok mengklaim kayak gitu itu. Ajaran Katolik tidak begitu. Ajaran Katolik adalah kita mendoakan semua orang, siapapun agamanya. Bapak kita itu Bapak yang Maha Rahim, yang kasih. Allah itu kasih loh di gereja Katolik, ya. Allah itu kasih. Jadi tidak ngukum-ngukum kok. Hukuman itu bukan dari Allah kok, tapi dari dosanya sendiri. Kalau Anda berbuat dosa, coba gelisah, nggak tenteram, lah itu hukuman dosa namanya. Ya, Allah itu kasih, dia hanya bisa memberi pengampunan kalau orang bertobat datang padanya. Ya, nah, sekaligus saya ini pertanyaan Helen ya, Helen A. Ya. Nah, tadi yang saya katakan seorang Katolik yang sudah dibaptis namun menikah di luar gereja dan melakukan dosa mortal, itu apakah masih merupakan keanggotaan gereja? Nah, dia mau bertobat atau tidak? Selama dia belum mati, ayo kita ajak mengalami kasih Tuhan lagi. Kalau sudah mati ya doakan, kan gitu. Bagaimana jika orang tersebut meninggal dalam keadaan belum berdamai dengan Tuhan? Ya kita doakan. Nah, selalu kita itu penuh kasih. Terkait ini adalah yang ateis juga sama aja. Ya. Lalu juga yang tadi bagaimana cara menghindari api penyucian? Ya doakan orang dalam api penyucian dan hiduplah penuh kasih. Penuh kasih saja. Ya. Penuh kasih kebenaran. Betapa sulitnya itu kita usahakan ya, dengan rahmat Tuhan. Ya. Itu cara menghindari api penyucian. Enggak ada dendam sedikit pun. Tidak ada kenajisan sedikit pun. Bagaimana mungkin? Dengan kekuatan kita sendiri tentu tidak mungkin. Ya. Tetapi bersama Tuhan kita bisa. Banyak orang kudus, Karol Akutis yang kudus kemarin itu ya, itu tidak ada track recordnya, tidak ada jejak digitalnya yang jelek. Ya, semua
penuh kasih. Itu bisa kok. Ya. Nah, dia usianya hanya 15 tahun, sudah jadi beato, orang yang bahagia, beato itu artinya. Itu kayaknya bisa. Begitu ya. Apakah Oke. menjawab? Ya. Rasanya sih cukup menjawab ya apa yang Romo katakan itu, dengan disambung dengan pertanyaan Helen juga bagus Romo menjawabnya. Thank you Romo. Ini ada pertanyaan lagi, purgatorium itu Tuhan yang menyediakan. Kalau neraka adalah tempat iblis. Pertanyaan saya ini dari Teguh, pemurnian bagi Tuhan menurut saya sanggup melakukan apa saja. Maksud saya pemurnian nggak perlu lama-lama. Apakah ada diajarin perjanjian baru untuk purgatorium tersebut? Dan Yesus tidak pernah menyinggung mengenai purgatorium tersebut. Silakan Romo. Banyak hal yang tidak disinggung Yesus termasuk webinar ini. Ya, termasuk Pancasila, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau semua hal ditulis tidak akan muat dunia ini, kata Injil Yohanes, ya kan? Tentang Yesus itu, ya. Tetapi Yesus membuat gereja, dan gereja diberi kuasa pengajaran. Ya. Alkitab pun yang bikin siapa sih? Alkitab itu yang bikin siapa? Gereja. Gereja yang mana? Gereja Katolik. Alkitab ini sendiri pun bukan bikinan Yesus loh. Ini Alkitab ini. Yesus tidak perintahkan bikin Alkitab, tapi kita bikin. Ayo. Itu ya, itu soal posisi Yesus dan gereja itu gitu itu. Tapi Yesus bikin Sri Paus ya, bikin hierarki, bikin gereja. Ya, dia tidak bikin Alkitab. Alkitab ini yang bikin kita. Gereja Katolik. Ya. Pemurnian nggak perlu lama-lama, ya juga tergantung orangnya sendiri. Tuhan tetap menghargai kebebasan orang loh ya. Begitu cintanya dia pada kita, sehingga tidak mekanik. Dia memberi kita kebebasan juga untuk menolak dia. Dia sakit karena ditolak oleh Yudas. Dia sakit ditolak oleh orang yang menolak dia. Tapi dia nggak bisa memaksa. Justru karena cintanya yang besar. Dia kasih kita instansi yang disebut kebebasan. Ini nggak diakui oleh agama-agama lain. Seolah-olah itu kita itu mekanik kayak wayang. Ya. Itu ya, kita diberi kebebasan. Maka di dalam purgatorium itu nanti tergantung dialog antara dia dan Allah, antara kita dan Allah. Mau meninggalkan masa lalu, mau mengampuni masa lalu atau tidak? Atau terus memeluk Allah dengan penuh kasih, mengampuni semua saudara yang menyakitimu. Akhirnya tetap pada kita kan. Allah sanggup tetapi tidak memaksa. Up to you, up to me. Ya, itu. Oke, thank you Romo. Ada pertanyaan berikutnya lagi, Romo. Ini Tasya bertanya lagi. Apabila saya umat Katolik menikah dengan pria agama lain, apakah anak saya harus menganut? Oh, ini tadi udah ya? Sudah tadi langsung ditanya ya. Oke, kenapa Yesus sampai 40 hari di dunia lagi kok nggak langsung ke surga? Untuk menguatkan murid-muridnya yang pernah takut-takut itu. Ya. Yang takut-takut itu. Dan apakah 40 hari, apakah tahu bilangan itu bilangan sastra Alkitab? Ya. Dengan sastra Alkitab itu artinya kepenuhan, sudah sepenuhnya. 40 itu sudah kepenuhan. Itu juga sama dengan bilangan-bilangan yang lain yang berarti kepenuhan. 7, ya 7 juga. 40 tahun bangsa Israel keluar dari Mesir, satu generasi. Kepenuhan lah. Pol-polan gitu ya. Total-totalan itulah pokoknya. Tapi Romo, ini penasaran aja. Yang menentukan 47 kepenuhan itu dari mana Romo? Penulis kitab suci. Oke. As simple as that ya. Udah stop. Dan penulis kitab suci punya teologinya sendiri di situ. Termasuk sastranya itu juga mengandung banyak juga dari nilai-nilai yang dia hidupi, budaya yang dia hidupi dan imannya tentu saja. Oke. Kalau gitu tidak bisa dibantahkan. Ada pertanyaannya sebelumnya ada Romo, apa benar roh orang mati akan 40 hari ada di sekitar keluarga atau rumah? Tidak.
Yesus Tidak. yang 40 hari lamanya masih ada di dunia? Tidak. Tidak ya? Tidak. Oke. Tetapi bahkan sampai beratus-ratus hari pun pikiran orang yang ditinggal meninggal itu belum move on, nah itu bisa. Jadi up to you untuk move on atau tidak, itu up to you. Ya. Tetapi si arwah sendiri diadili, dan kalau dia di purgatorium membutuhkan doa kita. Kalau dia di surga dia mendoakan kita. Kalau dia sudah di surga dan kita mendoakan, doa kita pun tetap bermanfaat, oleh Tuhan akan dialihkan ke jiwa-jiwa yang lain yang masih membutuhkan. Gitu jawaban saya. Semoga menjawab. Cukup menjawab. Romo, mau bertanya lagi, ini ada yang masuk private. Saya mau bertanya, kalau orang menunda-nunda baptis, atau misalnya papanya sekeluarga sudah Katolik, terus tinggal papanya atau mamanya, tapi papa mamanya menunda, nanti aja lah, nanti kalau sampai meninggal aja dah, atau gitu. Kalau kayak gini bagaimana nih pandangan gereja? Ya ada purgatorium itu untuk memperhitungkan. Artinya untuk menanting menanyai hati nuraninya lagi ya, merefleksikan diri tentang imannya itu, tentang cintanya pada Tuhan. Dan memang menurut keyakinan kita baptis itu perlu untuk keselamatan ya. Dan Yesus sendiri perintahkan supaya baptis itu supaya kita selamat kan. Nah itu. Nunda-nunda ya bisa saja itu diselamatkan memang ya. Tetapi ketika diselamatkan setelah baptis dan tertunda itu ya, sebelum mati dibaptis dulu ya. Hanya patut disayangkan karena dibaptis lama waktu sebelum meninggal, bisa berkiprah lebih lama di paroki, bisa berkiprah lebih lama di komunitas kita ini ya toh. Nah ini baru dibaptis 5 menit mati, belum sempat berkiprah apapun. Bisa jadi moderator gitu. Nggak sempat jalan-jalan sama kita ya. Itu ya kan sayang juga ya. Nah, ini penyesalan-penyesalan kayak begini yang diolah di purgatorium. Oke, ini menarik. Ada lagi satu pertanyaan yang masuk di chat private saya. Romo, pengertian surga setiap agama sama nggak sih? Pengertian surga itu sebenarnya tadi Romo katakan bahwa keanggotaan kita adalah surga dan jadikan diri kita pembawa, intinya ya mensejahterakan, mendamaikan, menapa. Tapi bagaimana dengan agama lain? Apakah pengertian surga mereka seperti itu juga? Ya, untuk agama lain itu urusan mereka, tapi saya sendiri sebagai orang Katolik menjawab bahwa surga itu suasana bersatu dengan Tuhan, Allah Tritunggal Maha Kudus, dan Allah adalah kasih, karena itu suasana kasih pasti. Selalu digambarkan di dalam Perjanjian Baru itu suasana perjamuan, ya, suasana yang menyenangkan, ya, suasana yang happy gitu, ya, perjamuan bersama Tuhan, pesta, ya kan? Itu suasana-suasana yang Tuhan gambarkan di dalam Injil tentang surga itu. Jadi suasana bersatu dengan Allah, keadaan bersatu dengan Allah. Itulah surga. Neraka sebaliknya, keadaan terpisah dari Allah. Purgatorium, keadaan merindu kepenuhan persatuan dengan Allah. Nah, gitu ya. Kalau kita bisa menciptakan itu semua di sini, itu up to you juga. Kita bisa menciptakan itu di bumi ini. Neraka juga bisa dimulai di rumah tangga. Surga juga bisa dimulai di rumah tangga. Ya. Nah, monggo, mari kita ciptakan surga di bumi ini, ya, supaya kita bisa tidak asing dengan surga yang sejati ketika kita setelah mati. Ya. Makanya sudah hafal itu loh. Oh, surga itu ciri-cirinya begini, damai, cahaya, enak suasananya, kebersamaannya enak, gitu ya. Mari kita ciptakan suasana itu. Oke, berarti di surga bisa kita ngopi-ngopi sama Yesus ya, minum cappuccino, bisa nggak tuh ya? Iya, kepenuhan sukacita itu bisa saja. Tapi kopinya sudah lain dari kopi yang sekarang. Iya, saya percaya. Iya, tapi ini ya juga bagaimana tubuh rohani kita
Tubuh rohani kita menurut Santo Agustinus itu sangat sempurna, kata Santo Agustinus. Seperti tubuh rohani, tubuh Kristus yang sudah sempurna. Mungkin saya tidak lagi botak gini ya, sudah gondrong besok ya mungkin. tapi sungguh sempurna, sungguh membahagiakan, itulah intinya. Oke. Yang raise hand, Ada yang raise hand tadi? yang tanya moderator ini. Oh, Halo Romo, saya tanya Romo, saya Eli. Halo. Legioner dari Ratu Rosari, Alam Sutra Romo. Siap. Romo, Tentara dalam doa menjelang 100 tahun Legioner, Legio Maria, itu ada kita menjadi kudus dan menguduskan orang lain. Kita masih banyak dosa ya Romo. Apakah kita bisa untuk menguduskan orang lain Romo? Terima kasih Romo. Ya, bisa. Lakukanlah hal-hal kudus tadi. Bisa. Menguduskan orang lain itu artinya tidak kita lalu tangan kita lalu demok orang lain, menjamah orang lain, orang itu jadi kudus. Bukan itu. Tapi dengan perilaku kita yang kudus itu kita bisa mempengaruhi orang lain, melayani orang lain dengan sukacita, dia pun ikut jadi kesetrum sukacita. Tadi saya lihat, saya tadi kan mengatakan beata itu artinya orang yang berbahagia. Di kekudusan itu bahagia karena bersama Kristus. Dan kudus itu sendiri dari bahasa Ibrani kados itu ya, artinya yang orang khusus ya, orang yang dikhususkan, orang yang dipisahkan dari yang lain, yang dikhususkan untuk Allah yang maha kudus. Ya. Kados itu kudus itu dikhususkan. Nah itu orang yang khusus inilah yang diutus ke dunia untuk menjadi sakramen keselamatan. Gereja kan sakramen keselamatan bagi dunia. Itu kata kudus itu juga sangat terkait dengan kata selamat, damai, sejahtera, bahagia, sukacita itu. Tidak lepas dari itu. Dan sumbernya dari misteri Kristus yang mengorbankan diri dan bangkit untuk kita. Jadi kita bisa menguduskan, ya. Mengajak orang kudus juga bisa. Kok tidak terdengar? Dena suaranya hilang tadi, nggak kedengeran. Oke, gimana Ibu mau counter atau mau tambahan? Oke ya, berarti oke ya. Silakan buat Romo ada yang bertanya, surga dan Firdaus itu sama nggak sih sebenarnya? Ya. Surga suasana persatuan dengan Tuhan. Firdaus sama, cuma itu gaya sastra penulis kitab suci ya. Dan Firdaus dulu pernah digambarkan sebagai tempat di sekitar Mesopotamia atau di mana kayak gitu ya, duniawi ya, duniawi. Ya, pokoknya tempat yang subur, tempat yang itu disebut Firdaus. Ada yang mengatakan Nusantara ini sebetulnya Firdaus. Jadi, semuanya ada di sini ya. Tetapi ya itu gambaran manusia yang merindukan persatuan dengan Allah yang sejati itu. Tentu gambaran itu boleh-boleh saja, tetapi tentu tidak begitu. Kenyataannya tubuh mulia kita itu lain dari tubuh jasmani kita, walaupun meneruskan, ya, tetapi lain. Ya. Tubuh mulia yang sungguh full of happiness itu. Tapi sama itu sebetulnya yang dimaksud sama. Ya, suasana tentram, damai, semua serba nyaman dalam kerahiman Tuhan. Ya, abadi. Santo Agustinus kan mengatakan, jiwaku masih gelisah sebelum beristirahat di dalam Diko ya Tuhan. Nah itulah dia merindukan Firdaus. Atau seperti Simeon yang mengatakan di Lukas bab 2, sekarang Tuhan perkenankanlah hambamu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabdamu. Karena dia sudah ketemu Tuhan Yesus, bayi Yesus ya, ketika Yesus di bait Allah itu. Nah itu suasana-suasana yang dirindukan orang. Kita juga rindu ke hal itu. Ya, oke.
Suka dengan statement Romo mengatakan suasana Firdaus adalah suasana bersama kerahiman Allah. Thank you. Itu very nice. Romo, ada lagi pertanyaan. Tuhan penuh kasih, Tuhan pemaaf, mengapa masih ada neraka? Apa benar neraka itu ada? Ya, neraka itu ada menurut ajaran Gereja Katolik, bukan diciptakan oleh Tuhan, tapi diciptakan oleh manusia sendiri yang menolak Tuhan, ya, yang berdosa, yang membuat nerakanya sendiri, ya, berbuat dosa, merusak relasi dengan Allah, dengan sesama dan dirinya sendiri. Juga ciptaan setan itu, ya, setan kan adalah malaikat yang dengan kebebasannya sendiri menolak rencana Allah yang mau menyelamatkan manusia. Maka dia sendiri mempengaruhi manusia supaya jangan percaya pada Kristus sang penyelamat. Ya. Dia membenci Gereja Katolik, dia membenci Santo Santa, dia membenci kita semua, ya. Dia ingin mempengaruhi semua jauh dari Kristus. Nah, neraka bukan ciptaan Tuhan, ya. Pelangi yang ciptaan Tuhan, pasti indah, ya kan? Tidak ada lagunya loh, neraka ciptaan Tuhan, nggak ada. Tuhan hanya bisa menawarkan, memaafkan itu, tapi tidak memaksa loh. Tuhan tidak memaksa Anda minta maaf loh. Tapi kalau Anda minta maaf pasti dimaafkan. Tapi hal memaksa ini bukan tugas Tuhan. Tuhan menghargai kebebasan manusia. Tuhan memberi kita anugerah kebebasan juga untuk menolak Dia. Tapi sebaiknya kita memakai kebebasan kita untuk mengabdi Dia. Wow. Ya. Wow. Menarik. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ibu, saya boleh tanya, Ibu? Boleh. Silakan, Pak. Selamat siang, Romo. Selamat siang. Saya Yoyo Subagia dari Halo, Paroki Pak Yoyo. Kudus. Wih, orang Kudus nih. Ya, jadi kita tetangga 50-60 kilo bedanya, Romo. Ketemunya di Jakarta. Iya. Saya mau bertanya dua hal, Romo. Yang pertama, KGK, Katekismus Gereja Katolik. Itu apakah dijual bebas ataukah milik intern gereja atau paroki, Romo? Yang kedua, gambaran hari kiamat atau hari kedatangan Tuhan tadi menurut Romo seperti apa? Apakah seperti gambaran saya? Hari itu gempa bumi, lalu langit runtuh, orang yang hidup hari itu mati semua, langsung diadili surga, neraka, di api pencucian. Nah, kalau seperti itu, lalu siapa yang mendoakan di api pencucian? Kan semua orang sudah mati semua. Jadi kan kasihan yang meninggal pada hari pas hari kiamat. Begitu, Romo, pertanyaan saya. Terima kasih. Yang terakhir lagi yang mendoakan ya para kudus. Lalu gambaran saya tentang kiamat itu tidak seperti yang digambarkan di gambaran-gambaran yang lain. Saya justru merasa kiamat itu soft. Jadi pelan-pelan bumi ini meredup, matahari meredup. Lalu orang mati kleset gitu aja. Jadi ya kalau soal gempa bumi, tsunami, gunung meletus sekarang pun ada, Pak. Itu Gunung Merapi masih ngosot terus. Ya. Gempa bumi selalu ada setiap hari. Ya, cuma kita kadang nggak terasa. Jadi itu perkara harian, Pak. Itu sebenarnya perkara harian. Berarti evolusi gitu ya, Romo ya? Ya, evolusi tapi dalam bentuk apa? Evolusi atau involusi ya nggak tahu. Pokoknya menurut saya pokoknya proses, kan ada proses yang pelan. Proses yang pelan itu. Pelan untuk melenyap. Ya, menurut saya gitu. Matahari juga bisa padam loh itu. Ya. Kan banyak juga bintang yang sudah padam. Bintang hitam itu, black hole ya toh. Nah, lalu saya membayangkannya begitu. Jadi tidak seperti yang digambarkan. Tidak tiba-tiba lalu seketika pada detik yang sama bubar semua gitu. Tidak. Ya, menurut saya tidak. Itu sangat alamiah menurut saya. Menurut saya sendiri loh ya. Iya. Kita belajar juga yang lain. Ya, kita sama-sama membayangkan, Romo. Nah, bayangkan aja ya. Nah. Lalu apa tadi? Buku ini. KGK. Enggak, KGK Katekismus dijual bebas. Dijual bebas. Saya beli ini di Gramedia, Pak. Oh, malah di Gramedia. Tapi kan sebelum pandemi udah lama sekali nih. Sekarang tutup ini. Masih. Tapi Anda bisa download Katekismus Gereja Katolik, silakan. Oh, ada juga di internet ya. Tinggal download. Oke. Terima kasih, Romo.
Ya, baik. Berkat dalam. Pak Yoyo, katekismus bisa dibeli di Tokopedia. Silakan Oh lihat. iya, nanti saya cari, karena kan selama ini ketika sebelum pandemi pun kan juga tidak pernah berpikir soal KGK, baru terakhir ini tadi setiap kali mengikuti PD online kok selalu disebut KGK-nya, ya referensinya KGK kan seperti itu, makanya saya kepengen punya kan seperti itu. Enak Pak, kalau pakai itu enak Pak, aman. Ya, dan mesti benernya gitu loh. Iya, masih nggak pakai pikiran sendiri dan ternyata benar, dan saya juga membaca ini tenang kok Pak, jadi tenang membaca ini. Ya itulah sebabnya kenapa saya tanya KGK tadi dijual di mana kan seperti itu. Terima kasih Ibu, terima kasih Romo. Selamat siang. Pak Yoyo, nanti kalau nggak dapat kontak saya bisa kasih nomor telepon orang Kanisius, nanti Bapak bisa kontak langsung biar beli langsung. Oke. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Berikutnya Romo masih ada lagi, seru-seru nih pertanyaannya, makin seru nih. Kenapa dosa kepada Roh Kudus tidak bisa dimaafkan? Ya karena Roh Kudus itu kan yang membimbing kita untuk bertobat. Lah kalau dibimbing nggak mau ya gimana? Namanya dosa menghujat Roh Kudus itu. Ngeyel, keras kepala terus. Itu. Jadi merasa nggak punya dosa. Oh, aku nggak punya dosa kok. Oh, sudah dibimbing oleh Roh Kudus. Akuilah dosamu. Enggak punya dosa kok. Wah, misalnya itu. Ya, sampai akhir. Apakah ada orang yang begitu? Saya kira ada juga. Ada juga saya kira. Kalau bisa kasih contoh ya, misalnya ya. Saya bayangkan aja ya, Yudas Iskariot. Kalau dia bertobat sebenarnya diampuni, tapi nggak mau. Yang jelas tuh setan itu, setan dan para begundalnya itu kan sebetulnya malaikat. Kalau mereka bertobat, diterima kembali nggak? Terima pasti. Allah kan Maha Kasih. Bertobat mengakui dosanya. Nah itu. Atau seperti sebetulnya posisi orang yang gini ini sedang berperang dengan Roh Kudus gini, belum menghujat lah, berperang dulu ya. Itu adalah si anak sulung dalam perumpamaan anak yang hilang itu. Si anak sulung yang di rumah terus itu ternyata hatinya keras ya. Dia nggak bisa menerima adiknya. Dia nggak bisa menerima tawaran ayahnya untuk masuk ke rumah, kan ceritanya berhenti di situ. Ya. Jangan-jangan itu kebanyakan dari kita ya, yang tidak mau bersukacita dengan saudara kita yang bersukacita karena dosanya diampuni, tapi malah tetap dengan iri hati, dengan kesombongannya sendiri. Aku kan melayani Tuhan selalu, kenapa Tuhan mah datang merahmati dia? Nah ini kan nggak menerima apapun kita. Nah mungkin kayak begitu ya gambarannya. Tapi dosa menghujat Roh Kudus betul-betul nggak mau bertobat, betul-betul nggak mau, pokoknya menolak lah, nggak mau. Nah ini kan berarti nggak mau dibimbing Roh Kudus ya, memang nggak bisa selamat. Bukan salah Roh Kudus yang membimbing, tapi salahnya dia nggak mau dibimbing. Oke, menarik. Cukup jelas dengan satu kalimat, tidak mau bertobat. Titik. Ya. Oke. Ada lagi komentar Romo, pandemik ini jadi tanda-tanda awal kiamat. Manusia mau tobat atau tidak? Ini ada arah ke sana nggak sih kalau menurut pandangan Romo? Secara pribadi ya, secara pribadi silahkan dihayati begitu dan itu baik. Jadi apapun tanda-tanda, entah pandemi, entah bukan pandemi, entah melihat temannya kepleset kulit pisang jatuh, itu menjadi tanda bagi kita supaya hati-hati dalam hidup ini ya. Aku tidak akan melakukan yang akan kusesali. Ya itu aja ya. Pokoknya aku ini happy aja gitu. Oke. Lanjut. Semua tanda ya, jangan sampai hanya pandemi aja. Jangan berdosa, itu aja lah, jangan berdosa. Oke. Aja. Ada lagi nih, apa maksudnya menghujat Roh Kudus dan bedanya menghujat Tuhan? Jadi apa perbedaan menghujat Roh Kudus dengan menghujat Tuhan, Yesus? Ya Roh Kudus kan roh yang membimbing kita ya, roh yang Roh Kudus kan selalu yang merasuki hati untuk membimbing supaya orang percaya pada Yesus. Ya kalau Roh Kudus turun atasmu, tidak terpungkiri engkau percaya pada Kristus. Dan kalau mau terbuka pada Roh Kudus, orang bisa percaya pada Kristus semuanya pasti. Ya. Kalau menghujat orang lain, menghujat pribadi ilahi yang lain itu kan beda ya. Itu masih bisa nanti diperbaiki, bisa bertobat kalau Roh Kudus ini. Roh Kudus ini yang membimbing orang pada Kristus. Ya, pribadi Allah Roh Kudus ini. Ya. Sebetulnya Allah yang satu dan sama. Ya.
Tetapi karya Roh Kudus Allah Tritunggal dalam pribadi ketiga ini yang lebih berperan di dalam mertobatkan orang. Karena itu kalau menghujat Roh Kudus artinya nggak mau bertobat tadi, betul. Nggak mau bertobat. Oke, berarti artinya adalah satu paket ya. Kalau terima Roh Kudus, terima Yesus. Belum tentu kalau terima Yesus, terima Roh Kudus. Membingungkan. Iya, ya, itu betul. Paling tidak menolak Kristus lah. Ya, Nah, oke. itu ya. Moga-moga itu menjadi renungan kita. Ada lagi ngomong-ngomong ini sampai jam berapa ya? Saya juga tidak tahu nih. Ada yang mau bertanya lagi? Cindy tadi raise hand juga, katanya mau bertanya. Silakan Cindy. Aku boleh nanya? Ya, ya. Romo, Boleh. Adena. Iya, Bu Cindy. Ibu Dian dulu aja. Iya, aku mau nanya ya Romo ya. Waktu Yesus disalib, itu kan ada dua penjahat yang sebelah kiri kanannya. Salah satu yang aku mau bahas ini tentang Dikmas itu ya. Romo mungkin tahu ya, namanya Dikmas yang dia bilang sama Yesus, Yesus ingatlah akan aku apabila aku datang sebagai raja. Terus jawab Yesus itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, saya mau tanya soal purgatorium. Nah, penjahat yang Dikmas ini, apa dia akan mengalami purgatorium atau langsung masuk surga gitu ini? Ya, jelas dari Yesus. ya, baik, saya langsung ya. Jelas dari kalimat itu langsung ya, hari ini juga. Padahal dia sebelumnya mengalami banyak ini ya Romo, dosanya juga banyak, berperbuatan yang jahat gitu ya. Tapi ingat itu tadi disebut penjahat yang baik gitu ya. Artinya apa? Hukuman salib. Hukuman salib itu bukan untuk copet, bukan untuk perampok, bukan untuk pemerkosa. Hukuman salib itu hukuman politik. Pemberontak pemerintah Romawi. Itu. Oke. Sama kayak Santo Santa juga gitu ya, mau langsung nggak mengalami purgatorium langsung ya? Ya. Artinya dalam hukuman salib itu, gini loh, saya hanya mau menerangkan si Dismasnya itu ya. Itu belum tentu dia penjahat dalam arti perampok, pencopet, pemerkosa loh. Dia bisa jadi pemberontak karena menuntut keadilan pada pemerintah loh. Tuh, karena hukuman salib itu sendiri artinya hukuman politik. Hukuman pemberontak. Kalau nggak berontak nggak mungkin disalib. Diperlihatkan pada orang supaya lihat nih, kalau berontak pada tentara Romawi akibatnya kayak gini. Hukuman salib itu khas Romawi, bukan Yahudi. Kalau hukuman mati gaya Yahudi itu dilempari batu. Itu hukuman untuk pezina, untuk dosa-dosa melanggar 10 perintah Allah itu. Kalau hukuman salib bukan itu, hukuman mati salib itu hukuman untuk pemberontak yang menggugat keadilan atau menggugat ketidakadilan pemerintah Romawi. Gitu. Makanya Yesus jadi disalib itu juga ya. Iya. Salah satu. Oke, terima kasih Romo. Oke, thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Boleh tanya lagi, Bu? Boleh dong. Masih ada waktu. Romo, saya tambah satu pertanyaan, Romo. Halo. Ya, mari Pak. Ya, silakan Pak Yoyo. Kata Roh Kudus kan hanya dikenal di Kristiani, Romo. Lah, di non-Kristiani mereka kan tidak mengenal kata Roh Kudus. Sebetulnya kata apa yang pas untuk sebutan lain dari Roh Kudus tadi, Romo? Apakah kata hati, apakah hati nurani, ataukah apa sih untuk mereka, Romo? Oh, beda, Pak. Ya, makanya apa yang cocok untuk mereka, mudah dipengerti oleh mereka itu tadi apa kata? Tetap saja Roh Kudus, Pak, nggak ada cara. Nah, mereka kan nggak tahu Romo Roh Kudus tadi. Tugas kita menerangkan, Pak. Ya, Roh Allah juga bisa lah ya. Okay. Roh Tuhan juga bisa ya. Ya. Karena roh sendiri ruah itu artinya angin ya, bertiup kemanapun ia pergi ya, artinya ya menghidupkan, menafas ya, nafas yang menghidupkan ya, roh yang menghidupkan dari Allah sendiri. Nah itu. Dan roh Islam ada Pak. Oh apa? Ada ya. Gitu Pak. Ya terima kasih Romo.
Sorry. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang yes or no. Mungkin Romo bisa kasih sesuatu pandangan yang lain daripada yang selalu kita dapat. Dengan adanya pandemik ini, apa hikmah yang bisa kita petik, Romo? Oh, banyak sekali ya, banyak sekali hikmahnya. Tetapi bagi saya sendiri, mengingatkan akan rapuhnya diri saya, ya, supaya tidak sombong lah ya. Siapa tuh aku ini? Masih dikasih hidup saat ini aja, waduh bersyukur sekali. Padahal sudah komorbid juga ya, sudah kesana kemari juga membantu orang melayani sakramen-sakramen di rumah sakit juga, mengunjungi orang sakit juga. Memang saya tidak ingin sakit ya, untuk harus jaga diri, tetapi ingat bahwa rapuh itu saja, rapuh. Jadi mari kita bersama-sama dalam kerapuhan ini gotong royong saling bantu, karena Tuhan sendiri mau jadi rapuh seperti kita. Dia juga bisa sakit, bisa mati. Tuhan Yesus itu loh, ya. Dan dalam Dia kita jadi sahabatnya. Nah, maka kita punya teman dalam kerapuhan, teman dalam kematian, yaitu Kristus. Pandemi ini mengingatkan saya akan itu. Makasih. Oke, thank you. Dengan adanya mohon bantuan kita. Teman-teman, apakah mau selesai sini atau kita mau lanjut? Cindy, saya mau berikan kesimpulan kalau kita selesai. Atau Cindy masih ada pertanyaan? Aku boleh tanya? Boleh sekali dong, Kakak Cindy, silakan. Romo, terima kasih banyak untuk pengajarannya, luar biasa sekali. Tapi ini pertanyaanku mau aku tujukan ke Sis Dena. Oke. Mungkin sebagai seorang pewarta yang sudah sangat dikenal di kalangan komunitas Katolik, dan juga dan aku yakin banget bahwa kitab suci juga ayat-ayatnya sudah mungkin banyak yang di luar kepala Sis Dena. Kita ini kan maksudnya sama-sama bertumbuh ya. Kenapa sih siang-siang begini jam 2 siang gitu kita mau kumpul gitu ya. Padahal mungkin banyak kerjaan-kerjaan juga yang lainnya. Dan mungkin ada teman-teman juga sebagian termasuk saya sendiri yang masih di kantor juga sangat rindu mendengarkan pengajaran firman-firman Tuhan juga gitu. Kalau menurut Sis Dena, dengan adanya berbagai hal yang negatif di lingkungan kita ya, termasuk politik Indonesia nih kalau boleh kita sebut politik sedikit gitu ya, dengan hal-hal yang kelihatannya tuh rasanya nggak nyaman banget, sangat evil gitu ya. Dan itu merupakan tantangan juga dong buat kita sebagai orang Katolik kan, gimana supaya kita tetap menjaga hati, menjaga pikiran, dan menjaga kita kekudusan kita, artinya sebagaimana supaya kita itu tetap menjadi kudus. Kalau menurut Sis Dena dengan kondisi Indonesia dan mungkin dunia secara umumnya, kiat-kiat apa sih yang harus kita pegang itu untuk menjadi orang Katolik yang layak di mata Tuhan dan menjaga kekudusan kita? Thank you. Agak di luar tema ya. Tapi teman-teman di sini buat ibu bapak yang belum kenal, saya pewarta anak muda, jadi saya lebih berkecimpung di anak muda. Anak muda ini menarik. Saya tadi besok saya akan bicara dengan beberapa mahasiswa di mahasiswa. Pertanyaan mereka sudah masuk dari hari ini. Ada 21 pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau saya merasa saya tidak berharga, saya insecure, saya merasa bahwa dunia ini nggak ada yang peduli sama saya. Jadi sebenarnya apa yang tadi ditanyakan adalah dari kecil itu pertanyaan itu udah gimana kalau situasi jelek dan segala macam kita terus bertahan. I don't know. Tapi saya ada satu. Saya selalu membedakan antara perasaan dan iman. Perasaan itu adalah sesuatu yang happy dan tidak happy, sesuatu yang kecewa dan tidak kecewa. Tapi iman akan Yesus, saya tidak pernah goyah. Udah 15, saya pelayanan di sini udah 21 tahun. Anda bisa melihat 15 tahun ini I'm so happy dan konsisten. Sampai teman-teman saya bilang, kenapa bisa konsisten? Karena saya pegang satu janji Tuhan. Dia akan mencintai saya habis-habisan. Dia akan terus-menerus membangkitkan saya. Dia akan memberikan solusi kalau saya sudah tidak ada harapan lagi. Itu saya pegang terus. Dan itu menjadi semangat saya yang setiap hari
tidak lagi mencari popularitas, tidak lagi melihat bahwa aduh sedih banget dunia ini seperti apa, lakukan apa yang saya bisa dan percaya Yesus akan bersama dengan saya. Itu terus saya pegang. Thank you. Amin. Boleh satu lagi ya? Sorry, ini karena aku pikir konteksnya memang tidak secara langsung itu berkaitan, tetapi secara tidak langsung sebenarnya adalah kita sebagai anggota gereja bagaimana mewujudkan tetap gereja itu di atas bumi gitu. Sehingga kalau ditarik sedikit dengan katakan dengan kehidupan berkomunitas. Kita ini di dalam satu komunitas, sama-sama punya hati untuk mau melayani Tuhan misalnya, tetapi kan nggak selalu semuanya serba smooth gitu ya. Mungkin ada kadang-kadang ada kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, lalu mungkin bisa juga terjadi gesekan-gesekan, entah karena tidak satu pandangan atau ada salah mengerti dan sebagainya dan sebagainya. Tapi intinya adalah Sis Dena mengalami nggak sih gesekan-gesekan atau hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup berkomunitas? Lalu apa yang dilakukan? Ada tipsnya nggak? Oke, ini benar-benar agak melenceng banget ya. Romo agak membantu nanti ya untuk tambahin ya. Buat saya sendiri karena saya juga merasa dunia ini kita nggak bisa hindari orang yang kita tidak suka. Dalam arti bukan tidak suka karena kita gimana, kita tidak bisa menghindari orang-orang yang berbuat tidak sesuai dengan apa yang menjadi prinsip hidup kita. Dan mau nggak mau kita harus terima. Dan dengan itu komunitas sangat bagus karena komunitas selalu ada orang-orang seperti itu yang membentuk saya, justru membentuk saya, bukan membentuk orang lain. Dan saya ingat ada satu Romo mengatakan, hati-hati Dena kalau nggak suka sama orang karena orang itu biasanya umurnya panjang. Kalau umurnya panjang artinya adalah kita terus harus hidup di keanggotaan ini seperti Romo katakan membawa surga. Kita harus tetap maintain untuk bisa membawa surga dalam kondisi apapun. Ini aja menjadi semangat saya selalu bahwa kita harus selalu memaafkan. Satu yang saya belajar dari dosen saya Stephen Leck, dia mengatakan gini, ingat jangan memasukkan orang yang kamu suka atau musuh di dalam otakmu. Karena itu akan mempengaruhi kamu. Maka kalau kamu hidup tidak pernah menciptakan orang kamu suka atau tidak suka berlebihan, maka hidup kamu akan tenang. Dan hidup kamu akan berkomunitas seperti Romo katakan, mendatangkan surga. Semoga. Silakan Romo kalau ada tambahan. Nah itu salah satu cara untuk menghindari api penyucian, yaitu hidup penuh kasih. Ya. Nanti yang nasihat dari Satu Paulus sudah banyak sekali ya. Rendahkanlah dirimu ya, 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 7 ya. Silakan itu ya. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting dan apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima, jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri? Nah, dan seterusnya itu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk bermegah ya selain Kristus. Nah, itu saja saya kira ya sebagai gong gitu dari. Okay. Menarik. Thank you untuk pertanyaannya. Mungkin saya merangkum sedikit. Saya suka sekali waktu Romo mengatakan satu hal yang di luar pikiran saya. Selama ini kita udah banyak melihat film-film Hollywood yang tadi Pak Yoyok katakan, gempa, menyeramkan. Ternyata Romo mengatakan sesuatu yang sangat berbeda. Dan I really like it. Semuanya so smooth dan pergi dengan, nggak tahu ya, tapi akhir zaman ternyata tidak yang menyeramkan yang seperti kita nonton di film Hollywood. Semoga ini juga bisa menjadi iman kita menyongsong sesuatu yang indah akan datang tapi bukan menyeramkan. Terus kemudian mengenai keanggota kita sudah jadi anggota surga dan mari kita membawa surga juga, yaitu kerahiman Allah di dunia. Dan yang terakhir juga kita tadi banyak bahas mengenai Roh Kudus ya. Dan jawaban Romo sangat to the point, satu kalimat, Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk bertobat. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. I really like it. So teman-teman yang menjadi anggota gereja, mari kita bersama-sama membangun gereja kita, mau itu nanti di surga, purgatori, neraka, kita tunggu akhir zaman yang akan menyelamatkan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan. Terima kasih Dena, terima kasih Romo Dwi. Sebenarnya saya mau bertanya, boleh satu lagi nggak Romo pertanyaan dari saya? Monggo, silakan. Ini kan kalau di slide yang nomor 12 sorry Romo.
Kan di situ dikatakan keadaan yang wafat itu mengalami pengadilan pribadi dengan 3 kemungkinan keputusan. 1 surga, 2 purgatorium, 3 neraka kekal. Kriteria apa Romo dari kita yang harus kita penuhi untuk bisa langsung direct ke surga? Jadi nggak usah lewat purgatorium. Yang kedua, gini juga Romo, karena kan bulan kemarin kan bulan arwah ya, jadi kan kita mendoakan keluarga kita atau teman-teman kita yang kita imani bahwa mereka masih di purgatorium. Seberapa lama Romo kita harus mendoakan mereka untuk mereka bisa masuk ke surga? Karena seingat saya pernah dengar satu Romo mengatakan gini, kalau orang sudah meninggal puluhan tahun, apakah harus kita mendoakan dia kembali? Masa sih kita tidak punya iman, percaya bahwa sudah puluhan tahun kita mendoakan, orang tersebut masih tetap di purgatorium. Allah kita sepertinya bukan Allah yang seperti itu. Nah itu saya masih ingat banget ada satu pastor yang ngomong begitu. Jadi apakah artinya kalau kita sudah mendoakan bertahun-tahun, kita imani bahwa mereka sudah masuk ke surga gitu loh. Dan bagaimana untuk kalau yang mereka meninggal Katolik, tapi tidak ada keluarga yang mendoakan, Romo? Gimana dia bisa masuk ke surga kalau dia tetap di purgatorium dan tidak ada mendoakan? Hanya itu saja sih pertanyaan saya, Romo. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir adalah gereja yang mendoakan setiap kali Ekaristi. Lalu yang kedua adalah benar juga, ya, pandangan itu benar juga, ya. Dan lagi kalau kita tetap mendoakan orang yang di purgatorium, walaupun dia sudah di surga, itu Allah akan mengalihkan doa kita untuk jiwa-jiwa yang masih membutuhkan. Maka amannya kalau saya mendoakan bapak ibu saya yang sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal puluhan tahun, bapak baru 3 tahun yang lalu, itu saya selalu mengatakan untuk mendoakan ibu ya dia bapak di surga, terimalah ibu saya dengan penuh kasih dalam kerahimanmu. Namun kalau dia sudah di surga, yang jadikan dia pendoa yang baik itu Yesus, saya dan itu semua orang ya, itu gereja. Lalu yang pertama tadi menghindarinya ya penuh kasih, nggak ada lain. Selain mendoakan teman-teman kita di purgatorium, juga mendoakan yang masih di dunia ini, juga selalu mengasihi dengan 7 karya pelayanan jasmani dan 7 karya pelayanan rohani ya, yang jadi ajaran gereja Katolik juga itu ya. Silakan dilakukan itu. Nah, tadi cari di katekismus atau di Google di mesin pencari maksud saya tentang 7 karya pelayanan jasmani dan 7 karya pelayanan rohani itu. Tapi jangan hanya luaran saja bahwa aku melakukan ini melakukan itu, tapi dari hati yang penuh kasih karena Tuhan sendiri sudah mengasihiku. Terima kasih. Terima kasih Romo untuk penjelasannya. Sungguh luar biasa ya pengajaran Romo hari ini. Membukakan mata kita bahwa bagaimana keadaan di surga dan di bumi. Dan tugas kita sebagai kita yang masih di bumi ini memang harus giat mendoakan dan giat berusaha ya Romo ya. Untuk menuju perjalanan kita kepada hidup yang kekal. Fokusnya kita hanya itu saja ya Romo ya. Cindy, ini sorry, tapi Romo sudah menjawab ya, karena rapture ini menjadi bahan yang sangat menarik Romo di gereja Kristen yang lain. Mungkin Romo bisa jelas, ini kita masih ada waktu sih, saya tadi udah diberitahu kita masih ada waktu 5 menit. Ini menarik, rapture ini dengan ajaran gereja Katolik ini gimana Romo? Karena ini benar-benar heboh banget kalau dari gereja yang bukan Katolik ya. Nah ini bisa dijelaskan sedikit. Sambil saya mencari di itu katolisitas.org, karena saya juga kontributor di katolisitas.org. Thank you. Silakan, apa yang Anda ketahui tentang itu? Kalau boleh saya tambahkan ya Romo ya, saya tahunya kalau rapture itu adalah pada saat tiba saatnya itu nanti akan ada orang-orang tertentu yang hilang dari bumi. Itu begitu kan katanya. Jadi meskipun suami dan istri bisa tiba-tiba suaminya yang dipanggil dulu sama Tuhan, tapi istrinya yang masih ada di dunia. Jadi artinya kayak masa penuaian di mana yang bagus diangkat dulu. Itu yang cukup populer sih gitu di film-film Hollywood tepatnya. Seperti itu sih Romo. Ya, gereja Katolik tidak begitu ya. Tenang saja. Itu kan kalau kita sendiri dengan merasa-rasakan gerak Roh Kudus ya. Itu kan kita akan menyaksikan kayak gitu itu.
Ya. Jadi begini tentang rapture ini, kata rapture dari bahasa Latin to be caught up, taken up artinya diangkat. Ada di 1 Tesalonika 4 ayat 17. Nah, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Orang Katolik percaya bahwa mereka yang masih hidup pada saat kedatangan Kristus yang kedua tidak akan mengalami kematian, melainkan akan diubah dalam kemuliaan dan menyongsong para kudus yang sudah bersama dengan Kristus. Maka penyambutan Kristus di awan-awan tidak saja melibatkan para beriman yang masih hidup, namun juga para beriman yang telah meninggal. Sebetulnya itu kita percayanya itu saat terakhir itu. Ya. Nah, dan di katolik.org tentang rapture ini dibahas panjang lebar, tetapi artinya hanya itu sebetulnya. Jadi tidak apa namanya, tidak heboh-heboh amat sih. Menurut saya itu karena kita itu ada di film-film, biasanya nonton film, lalu jadi heboh. Karena kalau film tidak dibikin heboh, tidak laku. Gitu ya. Nanti bisa dibaca sendiri itu. Allah Bapa, makasih, kami bersyukur atas perjumpaan kami secara virtual ini. Kami bersyukur Engkau menyediakan bagi kami masa depan yang cerah dalam keanggotaan bumi dan surga gerejamu yang satu, kudus, katolik, apostolik. Mohon berkat untuk perjalanan hidup kami selanjutnya. Lindungilah kami dari mara bahaya, khususnya dari penyakit COVID-19 ini. Juga supaya kami tetap penuh cinta kasih kepada sesama di tengah keluarga dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Ya, saudari-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Terima Romo. kasih Romo. Makasih Romo, selamat sore Romo. Terima kasih. kasih Romo.